Halo semua, apa kabarnya? Semoga sehat ya. Rani di sini dari Pilates ID. Video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit apa itu diastasis recti atau yang lebih dikenal dengan kondisi perut pasca melahirkan. Memang saat kita setelah melahirkan yang pasti masih terlihat seperti hamil adalah perutnya, dan itu wajar terjadi karena selama sebulan-bulan kita mengandung dan butuh waktu untuk mengembalikannya ke posisi yang semula. Nah, kenapa diastasis recti itu bisa terjadi bagi para kaum ibu? Kok bisa juga ada yang kok kayaknya teman saya tuh nggak ngapa-ngapain juga, tapi dia ketutup aja kok, nggak kayak kunci terus gitu ya. Jadi saya jelaskan alasannya. Jadi alasan yang pertama adalah aktifnya kita saat hamil itu memegang peranan penting bagaimana tubuh kita kembali pasca melahirkan. Jadi walaupun dibilang olahraganya enggak yang berat, tapi apabila si ibu aktif untuk berolahraga itu maksudnya bukan jalan di mall, tapi memang benar-benar aktif exercise gitu ya, walaupun hanya dengan beban kecil, itu sudah dibilang memberikan signal atau pesan memori ke masa-masa ke otot tubuh kita untuk kembali lebih cepat pasca melahirkan. Jadi kunci yang pertama adalah itu, dan yang kedua adalah jenis makanan yang dikonsumsi. Jadi selama hamil makanan yang dikonsumsi berperan penting sama kondisi di sekitar sini. Jadi apabila bayinya udah keluar kok kayaknya masih gelambir gitu, bayinya udah nggak ada, itu ya kemungkinan adalah sisa-sisa dari pempek atau roti sobek atau semua jenis makanan yang tinggi karbohidrat. Jadi tidak semuanya lenyap begitu saja walaupun bayinya sudah keluar. Alasan yang ketiga adalah mungkin memang selama kita masih pasca melahirkan memang kita ngerasa kurang tidur, mungkin ada juga yang baby blues, itu sangat mempengaruhi kenapa rongga si perut ini, si lebar perut ini kayaknya nggak kecil-kecil, tapi khusus diastasis recti itu bisa dihilangkan gitu ya. Jadi si otot kita yang di perut, kalau misalnya pernah lihat otot six pack gitu kan, six packnya di sini. Nah, yang di tengah itu adalah tisu. Tisu adalah kumpulan jaringan sel di tubuh kita. Sel itu apa ya? Mungkin bisa di Google ya. Itu adalah organ unit paling kecil lah di tubuh kita, yang living cell, unit paling kecil. Nah, itu ditumpuk-tumpuk menjadi tisu. Nah, tisu itu memang pecah saat kita sedang mengandung. Jadi supaya kita cepat si tisu itu muncul lagi di sini, memegang perut yang di sini dan memegang perut yang di sini, kita harus kasih memori nih ke otot perut yang di sini. Nanti kalau bayinya udah keluar, cepat nutup ya, rapet kayak di resleting. Oke. Nah, biasanya diastasis recti itu kategorinya ada beberapa, ada yang hanya 3 jari, ada 2 jari, 1 jari tapi dalam gitu ya. Jadi kalau misalnya dari jari bisa 1 jari sampai sini atau sampai sini. Nanti saya berikan cara mengetahuinya lebih singkat. Oke. Nah, untuk latihan, gimana sih caranya latihan supaya perutnya tetap cepat rapet? Nah, yang perlu diinvestasikan adalah si bola ini. Kalau misalnya memang tidak ketemu nih bola yang gini, ini sebenarnya dulu di Miniso juga ada, maksudnya nggak harus jenis bola yang jenis olahraga gitu ya. Sebenarnya jenis olahraga yang jenis biasa juga boleh, tapi kalau bisa memang yang gampang untuk dikempesin dan dikencengin lagi, dan jenisnya nggak terlalu licin. Jadi kalau bisa dilihat ini tuh agak kasar gitu ya, agak kasar. Jangan bola pantai atau bola kolam renang anak-anak, itu biasanya ininya terlalu licin, jadi susah untuk cepat keluar gitu, membel gitu ya, nggak ngegrip. Nah, investasi yang perlu dibeli itu ini, tapi kalau memang nggak bisa juga beli, nggak masalah, diwajibkan untuk menggunakan bantal yang bentuknya mungkin seperti bola juga, atau paling nggak bantalnya cukup tebal untuk memberikan feedback yang sama dengan si bola. Jadi pentingnya feedback atau udara, atau misalnya kalau di bantal tuh busa di dalam itu memberikan feedback supaya saat kita latihan ototnya bangun. Jadi bukan hanya
latihan seperti biasa dengan beban, tapi ini akan lebih banyak manfaatnya bagi para ibu pasca melahirkan. Oke, saya akan contohkan sedikit, dan di video berikutnya saya akan memberikan latihan khusus pasca melahirkan yang memiliki diastasis recti ini ya. Jadi kalau ibu pasca melahirkan udah pasti turunnya dari samping, jangan roll down ala pilates, nggak boleh gini ya, dari samping. Nah, rongganya tuh biasanya di sini, terutama di belly button ya, sekitar belly ke bawah. Jadi cara ngeceknya adalah kira-kira taruh 3 jari dulu di sini. Terus kalau perlu yang benar-benar pasca melahirkan mungkin masih lelah, tunggu sekitar 2 minggu aja, nggak perlu langsung dikerjain juga. Sekitar 2-3 minggu baru ngecek. Boleh di support tangannya di sini, boleh di bawah, yang enak aja. Saya mulai dari sini, saya akan bantu sedikit supaya tidak terlalu lelah ototnya, mungkin dagunya turun, dadanya diangkat sedikit. Terus kita masukin si 3 jari ini di bawah si belly ya. Misalnya di sini nih, saya masukin di sini. Nah, biasanya karena ada rongga di sini, si tisunya pecah, jarinya jadi masuk ke dalam. Nah, kalau misalnya ini mangkok ya jarinya masuk ke dalam gini. Nah, itu hitungannya kalau misalnya 3 ya mungkin wajar. Bagi yang 2-1 bulan pasca melahirkan itu wajar. Saya ulang lagi, buang nafas. Misalnya 2 itu terjadi mungkin ya 2-3 bulan pasca melahirkan masih oke, masih wajar. Turun lagi. Misalnya cuma 1 terus 1 kuku tuh gimana tuh? Bisa nggak tuh bilang? Dagunya turun, dadanya diangkat. Nah, misalnya cuma 1 kuku ini dikit banget tapi dia masih masuk, tapi masih ada gapnya, baru turun ke bawah. Oke, saya bangun dari samping. Jadi kondisinya kalau misalnya 3 jari itu memang wajar, bisa kadang 4 ya kalau pasca melahirkan benar-benar, makanya tidak perlu langsung dicek. Bisa 2 minggu atau 3 minggu pasca melahirkan aja baru dicek. Terus kalau udah misalnya 4 bulan masih ada gap yang besar 2 jari ke atas, itu memang harus rutin latihan dan tidak mustahil untuk perutnya tertutup kembali. Yang perlu adalah disiplin dan melakukan latihan sesempatnya. Jadi latihan itu nggak harus 1 jam ya, latihan 10 menit, 15 menit itu memberikan manfaat yang sama ke otot perut ini. Oke, di video saya yang berikutnya saya akan memberikan latihan singkat untuk para ibu yang mengalami diastasis recti. Lagi saya ulang, diastasis recti jangan dihitung saat baru melahirkan banget. Memang si gap itu masih ada, jadi waktu gapnya masih ada baru pasca melahirkan boleh diikuti, tapi bukan berarti ibu-ibu dengan kondisi si diastasis recti ya. Oke, semoga jelas. Bagi ada yang pertanyaan atau kurang jelas lagi, boleh tulis komen di bawah. Kita ketemu di video berikutnya. Oke?